Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan membahas mengenai limit di ketahingahan fungsi trigonometri. Oke, langsung aja kita share materinya. Oke ya. Oke, nah ini limit di ketahingahan suatu fungsi. Oke. Nah, eksistensi limit di ketahingahan. Nah ini ya, rumus-rumus limit di tak hingga yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, limit X menuju positif tak hingga 1 per X, maka nilainya adalah sama dengan 0. Dan limit X menuju negatif tak hingga 1 per X juga sama dengan 0. Ya, perhatikan. Nah ini nih. Ingat bahwa limit X menuju positif tak hingga 1 per X sama dengan 1 dibagi tak hingga. Ya. Jadi X-nya diganti dengan tak hingga. Nah, jadi 1 per tak hingga sama dengan 0. Artinya, bilangan berapapun, kalau dibagi tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Ya. Jadi ingat sekali lagi, bilangan berapapun, kalau dibagi tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Nah, perhatikan yang nomor 2. Limit X menuju positif tak hingga 1 per X pangkat N. Ya, 1 per X pangkat N. Nilainya juga sama dengan 0. Ya. Dan limit X menuju negatif tak hingga 1 per X pangkat N. Juga nilainya adalah 0. Jadi apa? X-nya diganti dengan nilai tak hingga. Maka hasilnya adalah 0. Oke, selanjutnya. Teorema limit fungsi untuk operasi aljabar. Oke, yang ini dulu ya, nomor 3. Jika limit X menuju positif tak hingga fx sama dengan L. Ingat, ini nilai fx hasilnya adalah L. Dan limit X menuju positif tak hingga fx sama dengan M, maka L sama dengan M. Ya. Jadi kalau fx sama dengan L dan fx sama dengan M, maka L juga sama dengan M. Oke, yang keempat tadi ya. Teorema limit fungsi untuk operasi aljabar. Jika limit X menuju positif tak hingga fx sama dengan L dan limit X menuju positif tak hingga Gx sama dengan M, maka berlaku. Nah, ini dia ya. A. Limit X menuju tak hingga fx tambah Gx, maka hasilnya adalah L tambah M. Ingat, fx tadi sama dengan L. Gx sama dengan M. Berarti fx tambah Gx sama dengan L tambah M. Yang B. Limit X menuju positif tak hingga fx kurang Gx sama dengan L kurang M. Ya. Perkalian sama, berarti kalau fx kali Gx berarti L kali M.
Kemudian kalau ada limit X menuju positif tak hingga C dikali fx sama dengan C dikali limit X menuju tak hingga fx. Di mana fx-nya tadi dia adalah L. Maka sama dengan C dikali L. Di mana C adalah konstanta. Oke. Kemudian limit X menuju tak hingga positif. X menuju positif tak hingga fx dibagi gx ya. Sama dengan L dibagi M. Untuk M tidak sama dengan 0. Nah, ini dia. 5. Prinsip apit. Jika terdapat M lebih besar dari 0, sehingga fx lebih kecil sama dengan gx, lebih kecil sama dengan hx, maka ingat A terbalik ini artinya semua ya. Semua X lebih besar dari M. Dan limit X menuju positif tak hingga fx sama dengan L sama dengan limit X menuju tak hingga hx. Maka limit X menuju tak hingga gx sama dengan L ya. Oke, kemudian limit nilai fungsi mutlak. Jika limit X menuju positif tak hingga fx sama dengan L, maka limit X menuju positif tak hingga harga mutlak X sama dengan harga mutlak L. B. Jika limit X menuju positif tak hingga harga mutlak fx sama dengan 0, maka limit X menuju positif tak hingga fx sama dengan 0. Oke, contoh. Ini ya. Hitunglah A limit X menuju positif tak hingga 2x kuadrat per 1 tambah 2x kuadrat. B. Limit X menuju negatif tak hingga 2x kuadrat per 1 tambah 2x kuadrat. Nilainya berapa? Nah, oke. Jawaban di sini. A. Limit X menuju positif tak hingga 2x kuadrat per 1 tambah 2x kuadrat sama dengan limit X menuju positif tak hingga 2 per 1 per X kuadrat tambah 2 sama dengan 2 per 0 tambah 2 sama dengan 1. Yang jadi pertanyaannya, di mana X kuadratnya sekarang? Ini kan 2X kuadrat. Kemarin, kenapa menjadi 2? Oke. Nah, ini. Jadi, untuk limit tak hingga, umumnya diselesaikan dengan membagi pangkat tertinggi. Jadi, perhatikan. Ini X pangkat 2. Berarti semua bilangan yang ada di sini dibagi dengan X pangkat 2. Makanya sekarang perhatikan. 2X kuadrat ini. 2X kuadrat dibagi X kuadrat. 1 dibagi X kuadrat tambah 2X kuadrat dibagi X kuadrat. Nah, X kuadrat dibagi X kuadrat. Oke, taruh. Nah, ini kan mati dia. Oke, nah ini juga mati.
sama dengan, jadi kan tinggal 2 ini. Ya, 2. Nah, sekarang 2 per 1 per X kuadrat. Ini masih ada X kuadratnya. Tambah 2 sama dengan 2 per 0 tambah 2. Dari mana nolnya? Ingat, 1 per X kuadrat sama dengan 1 dibagi, apa tadi? Tak hingga pangkat 2. Jadi X-nya tadi diganti dengan tak hingga pangkat 2 ini ya. Positif tak hingga pangkat 2. Oke. Jadi ingat sekali lagi tadi. Ya. Setiap bilangan dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Maka dia menjadi 0. Ya. Sehingga tadi 1 per X kuadrat ini hasilnya adalah 0. Jadi sekarang dia jadi 2 per 0 tambah 2. Berarti 2 per 2 hasilnya adalah 1. Oke. Nah, untuk yang B sama juga. Sama saja. Ya. Jadi kalau yang A tadi positif tak hingga, yang B negatif tak hingga, kalau digambarkan ikan 0. Jadi kalau positif tak hingga, dia itu arahnya ke sisi kanan. Ya. Kalau positif tak hingga, dia arahnya ke sisi kiri. Jadi itu yang membedakan. Oke. Demikian saja pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Oh, ini masih ada contoh lagi. Ya. Nah, ini contoh selanjutnya. Limit X menuju positif tak hingga 4X kurang 5 per 2X tambah 7 sama dengan. Oke, jawab. Nah, ini dia ya. Jadi limit X menuju positif tak hingga 4X kurang 5 per 2X tambah 7 sama dengan 4X per X. Jadi lihat, dibagi dengan X pangkat yang tertinggi. Mana pangkat yang tertingginya? Cuma ada X pangkat 1. Maka semua dibagi dengan X pangkat 1. Jadi 4X dibagi X. Habis X-nya tinggal 4. 2X dibagi X, habis X-nya tinggal 2. Tinggallah 5 per X. Bawahnya 7 per X. Jadi sama dengan 4 kurang 5 dibagi tak hingga. Ingat, X-nya diganti dengan tak hingga. Per 2 tambah 7 bagi tak hingga. Maka 4 kurang 0. Ingat, 5 dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Gitu juga dengan 7 dibagi tak hingga, dia juga nilainya adalah 0. Ya. Jadi 4 kurang 0 sama dengan 4. 2 tambah 0 sama dengan 2. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke ya, demikian saja tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.